pembangkit listrik tenaga diesel. Prinsip kerja mesin diesel. Disusun oleh Muhammad Solihuddin, Arif Nur Afandi, ST, MT, PSG, dan Dr. Andes Slamet Wibawanto, MT. Tujuan: setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan karakteristik mesin diesel. 2. Menjelaskan prinsip kerja mesin diesel 4 langkah. 3. Menjelaskan pengertian overlapping. 4. Menjelaskan pengertian injection timing. 5. Menjelaskan diagram periode pembakaran. Dan 6. Menjelaskan pengertian firing order. Peta konsep. Dari 4 materi utama tentang PLTD, pada video pembelajaran ini akan dibahas tentang prinsip kerja mesin diesel. Uraian materi. 1. Karakteristik mesin diesel. 2. Prinsip kerja mesin diesel. 3. Injection timing. Dan 4. Firing order. Karakteristik mesin diesel. Karakteristik mesin diesel antara lain adalah 1. Memiliki prinsip kerja auto ignition. Artinya, dalam mesin diesel, bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder yang berisi udara bertekanan tinggi. Selama kompresi udara dalam mesin berlangsung, maka suhu udara akan meningkat, sehingga bahan bakar yang bersinggungan dengan udara panas akan langsung menyala tanpa dibutuhkan alat penyalaan lain dari luar. Karakteristik yang kedua adalah memiliki efisiensi panas bakar yang lebih tinggi dan lebih hemat bahan bakar dari mesin panas lainnya. Hal tersebut terjadi karena mesin diesel memiliki perbandingan kompresi yang tinggi, yaitu mencapai 25:1. Dan karakteristik yang selanjutnya adalah menghasilkan getaran dan suara yang lebih besar dari mesin bensin. Hal tersebut juga terjadi karena perbandingan kompresi yang tinggi dari mesin diesel. Prinsip kerja mesin diesel. Penggunaan mesin diesel untuk PLTD pada umumnya menggunakan jenis mesin diesel 4 langkah. Sehingga dalam pembahasan materi ini akan diperdalam pada jenis mesin diesel 4 langkah. Siklus kerja mesin diesel adalah gerakan piston untuk menghasilkan usaha yang berlangsung secara berurutan dan terus-menerus. Satu siklus kerja mesin diesel sendiri terdiri dari 4 kali langkah piston, 2 kali putaran crankshaft, 1 kali katup masuk terbuka, dan 1 kali katup buang terbuka. 4 langkah piston pada prinsip kerja mesin diesel 4 langkah terdiri dari 1. Langkah hisap, 2. Langkah kompresi, 3. Langkah usaha, dan yang keempat, langkah pembuangan. 4 langkah piston yang pertama adalah langkah hisap. Pada langkah hisap, piston bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Dan crankshaft berputar 180 derajat. Katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Pada langkah ini, katup hisap tidak benar-benar terbuka pada awal langkah hisap dan tertutup pada akhir langkah hisap. Namun, katup hisap sudah terbuka pada saat posisi crankshaft 10 derajat sebelum piston mencapai TMA pada akhir langkah buang dan baru menutup kembali pada saat posisi crankshaft 49 derajat setelah piston melewati TMB pada awal langkah kompresi. Langkah piston yang selanjutnya adalah langkah kompresi. Pada langkah kompresi, piston bergerak dari TMB menuju TMA, dan crankshaft berputar 180 derajat. Katup masuk dan katup buang sama-sama dalam kondisi tertutup. Pada langkah kompresi, udara yang ada di dalam silinder dimampatkan atau dikompresi oleh gerakan naik piston dari TMB menuju TMA, sehingga tekanannya naik mencapai 35 atmosfer dan suhunya naik mencapai 500 sampai 800 derajat Celcius. Langkah piston yang selanjutnya adalah langkah usaha. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMA
menuju TMP. Crankshaft berputar 180 derajat. Katup masuk dan katup buang masih dalam keadaan tertutup. Pada langkah usaha terjadi proses pembakaran. Pembakaran terjadi dimulai dari pada akhir langkah kompresi, di mana pompa penyemprotan bertekanan tinggi akan menyemprotkan sejumlah bahan bakar berbentuk kabut ke dalam silinder yang berisi udara yang telah dimampatkan. Kemudian, bahan bakar tersebut akan terbagi sangat halus dan bercampur dengan udara panas, sehingga campuran tersebut akan dengan mudah terbakar. Langkah piston yang terakhir adalah langkah buang. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMP menuju TMA. Katup masuk tertutup dan katup buang terbuka. Gerakan piston dari TMP menuju TMA akan mendorong gas-gas pembakaran keluar melalui katup buang yang terbuka. Pada langkah ini, sama halnya seperti pada langkah hisap, katup buang pada langkah buang tidak benar-benar terbuka pada awal langkah pembuangan dan tertutup pada akhir langkah pembuangan. Namun, katup buang sudah terbuka pada posisi crankshaft 46 derajat sebelum piston mencapai TMP pada akhir langkah usaha dan baru tertutup pada posisi crankshaft 13 derajat setelah piston melewati TMA pada awal langkah hisap. Diagram katup. Diagram ini menunjukkan jika pada katup hisap dan katup buang terjadi pembukaan lebih awal dan penutupan lebih akhir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi volumetrik atau jumlah campuran yang masuk ke dalam silinder. Adanya pembukaan lebih awal pada katup masuk dan penutupan lebih akhir pada katup buang menyebabkan kedua katup sempat terbuka secara bersama. Kondisi ini disebut sebagai overlapping. Injection timing. Injection timing adalah waktu penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Injection timing yang tepat akan menghasilkan daya yang optimal, efisiensi bahan bakar, serta kondisi kerja mesin yang normal. Sehingga dari hal tersebut akan dapat menekan biaya pemeliharaan dan memperpanjang umur mesin. Injection timing yang tepat diatur sesuai dengan derajat crankshaft. Mengingat mesin diesel mempunyai beberapa tipe dan kapasitas sesuai dengan desain pabrik pembuatnya, maka injection timing mesin diesel berbeda-beda dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing mesin diesel berdasarkan firing order. Diagram periode pembakaran. Setelah bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder dan terjadi pembakaran, maka akan terjadi 4 proses periode yang berbeda. Yang pertama adalah periode keterlambatan. Pada periode yang pertama, periode ini dimulai dari titik 1 sampai titik 2, yaitu ketika bahan bakar mulai disemprotkan. Periode ini disebut sebagai periode persiapan pembakaran atau periode keterlambatan. Periode yang kedua adalah periode cepat. Periode ini dimulai dari titik 2 sampai titik 3. Pada titik 2, bahan bakar mulai terbakar dengan cepat, sehingga tekanan akan naik dengan cepat pula. Posisi piston masih bergerak menuju TMA. Selain itu, bahan bakar yang terbakar juga makin banyak, sehingga walaupun piston mulai bergerak menuju TMP, tekanan masih akan naik sampai titik 3. Periode yang ketiga adalah periode pembakaran terkendali. Periode ini dimulai dari titik 3 sampai titik 4. Pada periode ini, meskipun bahan bakar lebih cepat terbakar, namun jumlah bahan bakar yang masuk sudah tidak banyak lagi. Dan proses pembakaran terjadi pada volume ruang bakar yang bertambah besar. Adalah periode akhir. Periode ini adalah periode di mana pembakaran masih berlangsung
karena adanya sisa bahan bakar yang belum terbakar dari periode sebelumnya, walaupun sudah tidak ada pemasukan bahan bakar. Firing order. Firing order adalah urutan penyalaan pada setiap silinder yang memberikan pengaruh sangat besar pada konstruksi mesin tersebut, terutama distribusi beban yang harus dipikul oleh crankshaft. Firing order hanya terdapat pada mesin diesel dengan jumlah silinder lebih dari satu. Firing order ini sudah dirancang oleh pabrik pembuat. Firing order biasanya digambarkan pada sebuah diagram. Untuk menggambar diagram firing order, terlebih dahulu harus dihitung interval pembakarannya, yaitu jarak awal pembakaran satu silinder dengan silinder selanjutnya. Interval pembakaran ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus interval pembakaran sama dengan 720 derajat dibagi Z, atau jumlah silinder.